chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Loh, Papa sama Mama mau kemana? Kok udah bawa koper sama tas saja? Sudahlah Zahra, pasti kamu juga tahu kan kami ingin pergi kemana. Lagi pula pekerjaan kami yang di luar kota masih banyak. Dan itu gara-gara kamu pekerjaan kami ketunda. Karena kamu buat masalah di sini. Dan ingat, jangan bawa nama kami dalam masalahmu itu. Jika kamu bisa buat masalah, berarti kamu bisa nyelesain masalah sendiri. Jangan bawa kami. Jika kamu membawa nama kami, pekerjaan kami akan terganggu dengan namamu dan masalahmu itu. Dan ingat, kami nggak mau masalah itu terjadi. Sudah lama, sebaiknya kita berangkat sekarang. Soalnya pesawatnya akan berangkat bentar lagi. Dan ingat Zahra, saya sudah teh uang untuk sehari-harianmu. Dan ingat, jangan minta bantuan ke kami kalau masalah ini tidak selesai. Masalah ini, kamu yang tanggung sendiri. Jara akan berusaha kok buat nyelesain masalah ini tanpa membawa nama kalian. Jara juga bilang makasih ya udah mau ngasih duit ke Jara untuk nyelesain masalah ini tanpa membawa nama kalian. Bagus jika kamu mengerti. Dan ingat, jangan buat masalah lagi saat kita tidak ada di rumah ini. Saya sudah muak dengan masalahmu. Nasib amat hidup gue jadi kayak gini anjir. Udah orang tua aku ini gak peduli sama gue, gak mau namanya ikut campur saat anaknya kesusahan. Mana cuma dikasih 3 juta bejir. Buat apa kocak? Apa gue telepon mereka aja kali ya? Gue pengen cerita sih tentang ini, tapi jangan deh. Siapa tahu mereka lagi sibuk. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan asrama sebelumnya sudah direncanakan oleh pihak sekolah untuk sementara akan ditunda. Hal ini karena ada beberapa kondisi di lingkungan sekolah yang dikhawatirkan bisa berdampak buruk jika kegiatan tetap dilaksanakan. Untuk itu, kegiatan asrama akan dijadwalkan kembali setelah keadaan lebih kondusif. Saya harap kalian semua bisa memahami keputusan ini dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Dan saya perwakilan dari sekolah ingin meminta maaf kepada kalian karena sudah menunggu lama tentang acara asrama ini. Dan kami pihak sekolah akan segera menyelesaikan masalah ini dan kegiatan sekolah akan dilaksanakan kembali, yaitu acara pembukaan asrama. Semoga kalian paham dengan saya sampaikan hari ini dan jangan buat keributan sebelum semuanya membaik seperti biasa. Saya akhiri, semuanya bisa balik ke kelas masing-masing. Duh, mati gua. Mampus loh, sekarang siapa? Duh, kayaknya ada pembulian nih di kalangan kita, jadi takut deh. Tahu tuh, ini acaranya ketunda gara-gara lo kan? Bukannya nyiapin acara malah bikin rusuh. Mana temen gua sampai masuk rumah sakit lagi gara-gara lo. Dasar pembuli. Udah, lo gak usah buang energi lo buat ngatain dia. Temen gue juga sampai masuk rumah sakit.
Dan acara yang gue tunggu-tunggu bakal ketunda gara-gara dia. Gue benci dia. Tapi gue gak bakal buang-buang energi gue cuman buat ngatain dia. Udah ya guys, kita pergi aja daripada kita dibully di sini. Udah guys, mending kita masuk kelas masing-masing deh. Daripada buang-buang energi. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Sumpah ya, gua gak nyangka banget loh sampai diumumin kayak gini anjir. Lapangan lagi. Soalnya kasus ini berdekatan sama proyek sekolah yang lagi dibangun. Ya, asrama itu. Jadi banyak pihak penting yang ikut terlibat. Bahkan kepala sekolah sampai turun tangan langsung buat menyelesaikan masalah ini. Kalau hari-hari biasa sih nggak sampai segininya. Paling cuman dihukum aja. Bener kata Kai, ini kan proyek gede bagi sekolah. Jadinya ya gitu deh, bangunan asramanya juga udah jadi sepenuhnya, tinggal ditempatin aja. Dan acara nanti malam, malah ada masalah, jadinya ditunda deh. Dan banyak siswa-siswi yang marah karena ini. Dan sampai kepala sekolah sendiri itu turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Udah, lebih baik kita obrolin gimana caranya kita cari bukti, biar terbukti kalau Jara ini tidak bersalah. Gimana kalau kita bayar Intel untuk cari bukti pertama kita, sebelum kita cari bukti selanjutnya? Hah? Bayar Intel? Emang lu kenal sama orang yang buat kasus kayak gini? Bukan temen sih, selebihnya sahabat nyokap gua. Gua kan kemarin cerita tuh tentang masalah ini. Dan nyokap gua saranin buat minta bantuan ke sahabat nyokap gua ini. Gua sebelumnya belum kenalan sih sama dia. Tapi gue udah dapet WA-nya sih dari nyokap gua. Tapi kata nyokap gua bisa dipercaya kok. Dan bisa ngebantu kita buat cari bukti pertama kita. Kan coba dulu gak sih? Siapa tahu kan bisa tuh dan dapat bukti apapun itu. Dan terbukti kalau Zahra gak bersalah. Kan bisa tuh jadiin bukti pertama kita. Tapi kita juga tetap harus cari bukti lainnya. Biar ya lebih kuat lah bukti yang kita berikan ke mereka itu. Biar pelaku juga gak ngelak kalau mereka itu bersalah. Lea, lu emang punya kenalan buat kasus ini. Soalnya ini nggak bisa sembarangan orang loh. Harus orang yang jelas dan bisa dipercaya. Iya, gue tahu kok nggak bisa sepercaya itu sama orang lain. Tapi ya, kalau bisa dapat bukti dengan 10 juta, bisa untung juga nggak sih? Kita percaya aja dulu sama kakak ini. Kan lagian juga ini kenalan dari nyokap gue. Gak mungkin kan nyokap gue bohong. What? 10 juta gua mana ada? Bisa banyak itu gua dikasih orang tua. Buat gua masaknya cuma 3 juta, itu aja nggak cukup untuk bayar mereka. Lu tenang aja kali kalau soal duit mah. Gue bisa bayarin semuanya. Full. Jadinya kita tinggal tunggu terima beres saja. Dan ke rumah kakak itu. Siapa tahu kan bisa tuh kita ketemuan dulu sebelum kita kasih duitnya. Soal duit mah, lu tenang aja. Gue ambil sepenuhnya. 10 juta doang kali ini mah. Gampang aja. Buat sahabat gue sendiri nih. Lu tenang aja kali, Lea kan kaya orangnya. Dari nyokapnya, bokapnya, wah dari mana-mana deh pokoknya. ATM-nya numpuk tuh kayaknya. Sekali-sekali lah bantu teman pakai duit lo itu. 10 juta doang kan, manfaatin aja Zahra. Aman aja itu mah, bagi Lea mah, duit sedikit itu. Dih, gak gitu juga kocak. Gue bakal bantu teman gue kalau hal yang penting dan mendesak. Gak foya-foya dan lain-lainnya. Gue gampar juga nih. Ini beneran kok rumahnya di sini, tapi kok kayak hutan-hutan kayak gini sih? Iya kok benar di sini.
Tempatnya juga yang dikirimin oleh kakaknya bener di sini kok. Udah, ayo mending kita masuk dulu deh. Udah, Ay, nggak apa-apa. Mending kita cek dulu yuk. Siapa tahu memang perumahannya di tengah-tengah hutan kayak gini. Udah yuk, jangan takut dulu. Mending kita masuk ke dalam dulu. Siapa tahu kan ada tuh perumahan di dalam. Kita tanya dulu yuk, siapa tahu itu rumahnya. Udah, Ai. Mending kita pas dulu deh. Kayaknya di sana ada rumah tuh. Siapa tahu mereka di sana kan? Ya udah deh. Ayo. Siapa kalian? Kenapa asal duduk aja di rumah saya? Sana pergi. Ngapain di sini? Santai dong, Bang. Gue cuma mau ngobrol sama Kak Vira. Itu doang, nggak ngapa-ngapain. Jangan gitu ngomongnya. Aku yang kasih alamat rumah kita ke mereka. Mereka ini anak-anak yang sahabat aku di luar negeri itu, yang aku pernah ceritain itu. Makanya, mereka kesini minta bantuan sama aku karena kasus temennya. Iya bang, janji deh nggak ngapa-ngapain dan nggak akan macem-macem. Lagian kita juga udah minta izin sama Kak Vira. Dan niatan kami kesini cuma minta tolong sama Kak Vira buat cariin bukti teman kita yang kena kasus. Oke, biar aku nggak salah paham nih ya. Coba ceritain apa yang terjadi sampai kalian minta aku cariin bukti buat kalian. Dan kalau kasusnya besar aku bisa bantuin. Oh, boleh banget ya. Kita bakal ceritain semuanya kok apa yang terjadi biar kakak nggak salah paham. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Gila, sampai sejauh ini loh buat jebak kalian. Dan biar kalian jauh sama cowok kalian. Gila, ini obses sih, bukan suka lagi namanya. Iya kan, Kak? Padahal gue mukulnya juga nggak sebentar itu. Tapi udah sampai masuk rumah sakit mereka. Mereka aja yang ngalahi sampai ke rumah sakit. Udah biasa kita mah, Kak. Mereka juga sering gangguin kita dari dulu. Ya karena cowok-cowok yang dia suka dekat sama kita. Terus tujuan kalian pasti kalian minta kita cariin bukti apapun itu, rekaman, foto, dan lain-lainnya kan? Kok abangnya tahu sih? Abangnya cenayang ya? Jago juga omonganmu, Ai. Nanti bisa-bisa lo dimaafkan lagi sama dia. Ya gitu deh, Kak. Kita minta tolong ke kakak buat cariin bukti apapun itu, entah foto rekaman. Ya setidaknya ada bukti satu dan membuktikan Jara tidak bersalah. Aman aja, gue bakal bantuin kalian semaksimal gue. Sesuai perjanjian aja. Tapi, kalian harus cari bukti yang lebih kuat daripada bukti yang gue kasih. Pelaku bisa aja ngelak dan beri alasan apapun itu. Kalian harus cari bukti yang lebih kuat, tanpa bantuan gue. Gue cuma bisa kasih bukti yang gue dapat aja. Wah, makasih banyak ya kak. Udah mau bantuin kita. Yaudah kak, kita pulang duluan ya. Mau ngobrolin selanjutnya langkah kita. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Oke, hati-hati di jalan ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Dadah Kak Vira, kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Yakin nih kamu gak pakai masker? Nanti ada yang ngenalin kamu lagi. Aman aja itu mas sayang. Lagian siapa sih yang kenal aku? Cuman kamu yang kenal aku. Lagian kamu juga nggak pakai masker kan? Jadi sama-sama impas dong. Jangan-jangan kamu cemburu lagi. Cewek-cewek pada liatin aku. Makanya kamu nanya aku pakai masker atau enggak. Dih,
Siapa juga yang cemburu? Lagian, aku juga cuma nanya kan, kalau cemburuan mah itu kamu. Yakin tuh nggak cemburu. Kalau cemburu kayak gitu mah, pasti cemburu kali. Kalau soal aku cemburu mah, emang aku cemburuan sayang. Soalnya kamu tuh cantik banget. Di mata orang lain pasti kamu juga cantik. Apalagi di mata aku. Jadinya wajar gak sih kalau aku cemburuan? Dih, orang aneh. Udahlah, ayo cepet berangkat. Daripada kita kehilangan jejak kan. Gak bisa tuh cariin bukti buat anak sahabat aku. Udahlah, ayo berangkat. Lucu banget sih kalau lagi cemburut. Yaudah ya sayang, berangkat kita. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Ya, kenapa sih ikut-ikut segala? Orang tua nitipin dia ke kita, jadinya ya gitu deh. Iya, dari tadi ngelengek terus untuk ngikut. Ya boleh buat, kalau nggak diturutin malah gue yang kena orang tuanya. Ya udahlah, tapi awas semacam-macam di sana, gue tinggal di sana. Ya udahlah, ayo langsung berangkat, keburu malam nih. Ya udah, baru gih masuk mobil. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Nah, itu kayaknya mereka deh. Soalnya mirip banget sama foto yang Lea kasih ke aku. Udah yuk, langsung masuk aja. Tapi, ngapain mereka kesini? Buat apa coba? Udah, yang penting kita masuk aja dulu. Siapa tahu kita bisa dapat bukti dari sini. Siapa tahu mereka mau ngunjungin siapa gitu. Biar kita bisa dapat bukti lewat sini. Oke, kita ikutin dari belakang. Tapi jangan sampai ketahuan. Bisa bahaya kita. Akhirnya kalian datang juga. Gue kira kalian PHP lagi. Dan gak datang jengukin kita. Mana janji kalian? Kasih duit ke kita. Oh tenang aja, gue gak akan ngingkarin janji gue dengan orang yang ada bikin rencana gue berhasil sampai sejauh ini. BTW aku duduk di mana nih? Aku juga mau duduk kali. Udah dulu sana, awas ngobrol pembicaraan kita. Iya, gitu aja marah. Iya tuh, kita udah nungguin dari tadi loh. Awas aja, ngingkarin perjanjian. Kita bakal bongkar semuanya, perlakuan lo pada. Ya, gue dapat 10 juta sih, satu orang. Gak sia-sia gue. Tenang aja, kita bawa kok uang yang kalian minta di awal. Dan sesuai perjanjian kalian berhasil membuat Jara kena kasus, kita kasih uang sebagai imbalan. Tenang aja, kita nggak selicik itu kok sama orang yang udah buat rencana kita berhasil sampai sini. Tapi kalian harus jaga-jaga. Jangan sampai rencana kita kebongkar. Kalau kebongkar sedikit pun, dan mereka dapat bukti kalau kita bersalah, kita bakal di-DO dari sekolahan, dan gak bisa ngikutin mereka lagi. Pasti mereka dipanggil untuk sidang yang akan datang sih. Tapi kelihatannya mereka pasrah gitu. Gak cari bukti dan perlawanan. Untuk kasus itu kayak pasrah aja gitu. Dan kalian sampai masuk rumah sakit, orang-orang tuh akan percaya kalau Jara itu yang ngebully kalian. Kalian percaya kalau kita masuk rumah sakit gara-gara dia? Enggak, kita masuk rumah sakit ya karena biar kelihatan beneran aja.
HP lu tuh dari tadi bunyi terus. Angkat dulu kali, ganggu gue nonton aja. Iya, sebentar. Gua habisin dulu nih apel gua. Sedikit lagi nanggung banget. Enak tahu. Lah, kocak nih anak, malah lanjut makan. Udah sana angkat dulu. Halo Kak Vira, kenapa? Mau ngajak ketemuan? Bisa-bisa Kak. Aku kesana sekarang ya. Dimana nantinya share log aja di chat ya Kak. Aku OTW kesana. Oh, oke Kak. Bye. Anterin gue yuk ke cafe sebelah pantai itu. Gue mau ketemuan sama Kak Vira. Yang gue rencanain itu loh, yang cariin bukti. Lu lupa apa gimana? Mobil kita kan lagi di bengkel. Kalau mau pakai mobilnya Bibi juga lagi dibawa. Kita nih apa juga ke sana? Gak mungkin kan kita jalan atau terbang gitu. Nah, di depan kan ada pedanya Bibi tuh. Udah, kita pakai itu aja. Boleh juga tuh. Lagian kita udah lama gak naik sepeda itu. Dan sekalian aja jalan-jalan gitu. Lagian kalau taman itu mah dekat sih dari sini. Cuma beberapa menit doang. Yaudah yuk. Nah, bener tuh. Yaudah yuk berangkat. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. One eternity later. Wih, pacarnya kak bang. Gila, cantik becok pacarnya. Beruntung kali bang kau dapat pacar yang kayak gini. Pacar. Dia udah jadi istri gua. Makanya kalau itu nanya dulu, bukannya asal ngocot aja. Gimana bang? Kalian udah nikah? Gue kira masih pacaran loh. Muda banget, Jir. BTW, sorry ya bang. Gue kira kalian belum nikah loh. Makanya gue bilang kayak gitu. Duh Kak Vira, sama abangnya maaf ya. Dia memang kayak gitu, ceplas-ceplos orangnya. Maafin ya bang. Udah, gak apa-apa lah ya. Dibawa santai aja. Lagian, kita emang tuh kayak muda banget gitu. Makanya dikira pacaran. Ya gitu deh. Memang orang-orang sering kita pacaran. Padahal udah nikah. Jadinya kak, kalian dapat bukti yang kayak gimana? Gue udah penasaran banget tahu. Dari kemarin kayak pengen tahu gitu siapa pelakunya. Ya gitu deh. Kita dapat bukti sebuah rekaman gitu. Tapi kita nggak bisa mutar rekamannya di sini. Soalnya rawan banget mata-mata di sini. Udah aku kirim kok di file kalian. Kalian rekamannya diputar tepat sepi atau lagi kumpul aja gitu ya. Biar kalian semua tahu. Oh, oke deh kak. Paham kok aku. Terus kakak mau bahas apa? Sampai-sampai kakak nyuruh aku ke sini. Oh, itu. Aku cuma pengen ngomong itu aja sih. Selebihnya aku pengen kalian kesini aja. Mumpung aku kesini, jadinya aku nyuruh kalian kesini aja buat nemenin aku. Ya, sekali-sekali deh. Nggak ada lebihnya sih. Pokoknya pesan aku yaitu, jangan buka rekamannya di tempat rame. Ya ampun kak, gue kira ngapain loh. Gue kira tuh mau bahas sesuatu gitu, ternyata cuma minta nemenin doang. Iya, nggak ada yang lebih kok. Aku cuma minta kamu nemenin aku aja di sini. Kemana sih mereka lama banget udah dari tadi ditungguin gak datang-datang.
Sabar aja dulu, Ai. Siapa tahu mereka lagi di jalan atau lagi ada masalah yang nggak bisa ditinggalin. Kita tunggu aja mereka, siapa tahu bentar lagi sampai. Tapi Kia, kamu udah chat mereka kan buat kesini? Soalnya ini udah lama banget loh kita nungguin. Kalau jangan-jangan ada masalah di jalan. Udah kok, gue udah chat mereka untuk datang ke sini dan kumpul untuk bahas ke sini. Dan gue juga suruh mereka paksa Vano untuk ke sini. Itu mereka tuh baru datang tuh. Lama banget sih kalian. Perasaan rumah kalian tuh nggak jauh banget deh dari kosannya Kia. Lama banget di jalan. Udah cepetan, kalau mau bahas sesuatu, gue nggak bisa lama-lama di sini. Urusan gue belum selesai. Dih, so sibuk banget loh. Udah lo mending di situ aja deh. Kita bakal buktiin kalau Jara tuh nggak salah dan nggak kayak lo pikirin. Ya udah Gece, gue penasaran juga sih. Dan gue juga mau ke bengkel. Mobil kita udah bener soalnya. Kata abang-abangnya suruh ngambil sekarang. Yaudahlah, gue urusin kesini dulu. Lah Gece, gue penasaran nih apa buktinya. Oh, apa ini ada sangkut pautnya sama kasus Jara kah? Atau kalian udah dapat bukti yang kita bahas tadi? Iya Kak, ini kita udah dapat rekaman gitu dikasih sama Kakak Vira itu. Ya bisalah dijadiin bukti tapi belum kuat juga sih. Gila, udah dapet bukti aja kah? Yaudah, cepat putar rekamannya atau buktinya itu. Gue penasaran aja siapa pelakunya. Rekamannya kita udah dengar semuanya. Dan kita nggak nyangka sih mereka pelakunya. Tinggal kalian aja sih yang dengar rekaman ini. Soalnya kalau nungguin kalian dulu kelamaan. Oke, sabar-sabar. Gue bakal puter rekamannya. Akhirnya kalian datang juga. Gue kira kalian PHP lagi. Dan gak datang jengukin kita. Lama janji kalian. Ngasih duit ke kita. Oh tenang aja, gue gak akan ngingkarin janji gue dengan awalnya. Dan bikin channel gue berhasil sampai sejauh ini. BTW aku duduk di mana nih? Aku juga mau duduk kali. Udah sana. Awas nggak pembicaraan kita. Iya, gitu aja marah. Iya tuh, kita udah ngomong dari tadi loh. Alas aja lah, minggarin perjanjian. Kita bakal bongkar semuanya, kelakuan lo pada. Iya, gue dapat 10 juta sih, satu orang. Sia-sia gue. Tenang aja, kita bawa kelakuan yang kalian tadi ayo. Dan sesuai perjanjian kalau berhasil membacakan kasus, kita kasih uang sebagai imbalan. Tenang aja, kita udah setuju itu kok sama orang yang udah buat rencana kita berhasil sampai sini. Tapi kalian harus jaga-jaga. Jangan sampai rencana kita kebongkar. Kalau kebongkar sedikit pun, dan mereka dapat bukti kalau kita bersalah, kita bakal di-DL dari sekolahan, dan nggak bisa ngikutin mereka lagi. Pasti mereka dipanggil untuk sidang yang akan datang sih. Tapi teman-teman mereka pasrah gitu. Dari bukti dari rumahnya udah. Untuk kasus itu kayak pasrah aja gitu. Dan kalian sampai masuk rumah sakit, orang-orang itu akan percaya kalau Jara itu yang memilih kalian. Kalian percaya kalau kita masuk rumah sakit gara-gara dia? Enggak, kita masuk rumah sakit ya karena biar kelihatan beneran aja. Gimana? Lu masih percaya kalau Zahra pelaku dari semua ini? Jara, ikut gue yuk. Gue mau bicara sesuatu berdua. Iya kok, boleh. Wait, tapi lo harus janji sama kita. Gak boleh pakai nada tinggi atau ngebentak Zahra sedikit pun. Kalau gue sampai denger lo ngebentak Zahra, gue gak akan tinggal diem. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Gue bener-bener minta maaf sama lu. Ego gue nggak ngalahin pikiran gue dan nyalahin lo sebelumnya. Gue bener-bener minta maaf. Gue nyesel gue udah bentak lo kemarin.
Iya santai, gua udah maafin kok dari kemarin. Gua juga nggak masukin omonganmu ke hati sih. Cuman agak shock aja sih. Orang yang gua percaya dan orang yang gua anggap sahabat gua sendiri bilang kayak gitu. Dan gak percaya sama gua. Makasih banyak udah maafin gue. Gue benar-benar nyesel dengan perbuatan gue sendiri. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Oke, kembali ke topik. Kita bahas gimana caranya kita dapetin bukti lebih dari ini. Entahlah foto, rekaman, atau video pembicaraan mereka yang ngungkapin kalau mereka itu salah. Ya, sejauh ini sih gue belum dapet apapun. Tapi kita harus dapat bukti yang lebih kuat daripada ini. Benar kata Lea, kita nggak mungkin ngandelin bukti yang seperti ini. Mereka pasti bakal ngelak dan bikin alasan lainnya. Gue minta tolong ke kalian buat ngumpulin bukti sebanyak-banyaknya. Ya, entah rekaman atau video CCTV di sekolahan. Besok kita diskusi lagi di sekolahan. Dan mantau mereka, siapa tahu kan ada bukti rekaman atau foto yang janggal. Bisa kalian foto. Kayak gue bilang tadi, kita butuh bukti sekuat-kuatnya. Buat Zahra itu ngebuktiin kalau Zahra itu nggak bersalah. Kalau bukti kayak gini doang mah, mereka mah bisa ngebalikin fakta. Siap Kak, apapun tentang Kak Zahra kita akan lakuin. Kalian lihat gak sih orang-orang di lapangan tadi? Kayak benci bet sama semuanya itu. Bener tuh, mana banyak banget lagi yang percaya sama kasus ini. Segampang itu buat mereka percaya kalau Zahra adalah pembulinya. Dan rencana kita berhasil sampai sejauh ini. Gue gak percaya sih rencana kita berhasil sampai sejauh ini. Biasanya juga gagal mulu. Mana di sosmednya mereka pada dihujat lagi. Senang banget gue baca komen-komenannya. Senang banget gue rencana gue kali ini berhasil. Dengan ini, pasti Lea dan teman-temannya bakal dibully dan cowok-cowok bakal jadi bully kita. Ini kalian dari tadi bahasa apa sih? Kok gue dari tadi nggak diajak? Gue bosen nih main boneka mulu. Udah, lo mending main boneka aja deh di situ. Gak usah dengerin apa yang kita bicarakan. Awas aja lo sampai bocor kemana-mana. Tahu tuh, lagian ikut mulu lu. Dari tadi orang mau party diganggu mulu sama lu. Tahu tuh, bilangin tuh ke orang tua lu, jangan dititipin ke kita mulu. Mentang-mentang mereka kerja sampai larut malam, dititipin ke kita mulu. Iya, lagian gue ikut karena takut di rumah sendirian. Nanti tiba-tiba ada hantu gimana coba kalau aku di rumah sendirian. Bagus. Mending lo diem dan main aja tuh boneka lo tuh. Daripada gue tinggal di rumah sendirian. Kalian tahu kan yang kasus kakak Zahra ngebully kakak kelasnya? Hah? Yang mana? Gua dari kemarin nggak main sih, dan gua juga nggak buka HP. Kalau mama gua nggak bolehin main sama buka HP. Ini loh, katanya sih Kak Zahra kena kasus. Katanya sih Kak Zahra ngebully kakak kelasnya sampai masuk rumah sakit. Tapi aku nggak percaya sama sekali sih kalau kakak Zahra ngelakuin itu tanpa sebab. Yang jelas pasti ada yang buat kakak Zahra marah sampai memukul kakak kelasnya. Ya, yang itu aku juga nggak percaya kalau kakak Zahra yang ngelakuin itu. Pasti ada sebabnya di balik semua itu. Oh, jadi gitu.
Kalau kayak gitu, ya gua juga nggak percaya dong. Gak mungkin teman-teman kalian ngelakuin kayak gitu. Gimana kalau kita paduan kakak Lia dan teman-temannya pacarin bukti gitu? Lu gila apa gimana sih? Kita masih kecil woy. Mau bantuin apa? Malah kita nanti yang kena. Udahlah, kita nggak usah ganggu kakak-kakak itu untuk bantu Kak Jara. Kita juga masih kecil kan, bisa buat apa coba untuk bantu mereka? Paling kita cuma nyusahin doang. Ah iya deh, nggak jadi deh. Aku lupa kalau kita masih kecil. Udah, kita percaya aja sama teman-teman kakak Lea dan lainnya. Pasti mereka bisa kok ngelesain semuanya. Kan mereka pinter dan kaya lagi. Pasti mereka bisa ngerasain semuanya. Kalau memang kakak Jara tidak bersalah, pasti bakal ketahuan kok. Banyak kok CCTV di sekolahan mereka. Cukup doain aja sih biar kakak Jara bisa terbukti kalau kakak Jara tidak bersalah.